Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-285, Minggu 28 Maret 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Lalu, silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 31 Maret 2021 pada pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing, dan silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pada pukul 8 WIB secara virtual. Dihimbau jemaat untuk memakai baju bernuansa gelap dan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. WBI akan mengadakan kegiatan ABWU BPD Lampung yang akan dilaksanakan pada Selasa 6 April 2021 pukul 17 WIB. Penyampaian firman Ibu Maraike, host Ibu Everly Jini, mengundang anggota Warna untuk mengikuti acara tersebut secara virtual. Bagi anggota gotong royong, silahkan membayar uang iuran tahun 2021 ke Ibu Sumarni, batas akhir pada akhir Maret 2021, atau bisa dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil tiap akhir bulan oleh panitia keuangan. Kelas baptisan akan dimulai awal April. Bagi Bapak Ibu atau Saudari bersiap diri untuk mengikutinya, silakan bisa mendaftar melalui panitia upacara gereja Ibu Nawang atau panitia keanggotaan Bapak Beni. Laporan kegiatan: ibadah 21 Maret dihadiri 108 orang, jam doa 24 Maret dihadiri 51 orang, sekolah minggu 21 Maret dihadiri 28 orang, prima 21 Maret dihadiri 11 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Sukaryadi pada tanggal 1 April, Ibu Gading Sutiningsih pada 2 April. Demikian seputar berita Smyrna. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati. Lebih masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan namanya. Kita mau mengangkat satu pujian lebih dalam ku menyembah. Bapak Ibu Saudara, boleh ambil sikap. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Padamu Yes. kelayakan kehidupan.
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sembah Dia selamanya. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saudari Filia dipersilahkan. Marilah Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami. Kami rasakan dalam hari-hari kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kembali kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya. Pastinya penuh dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Di dalam kehidupan ini kita tidak luput dari namanya bersyukur dan bersyukur. Karena gak ada kata lain selain bersyukur. Karena anugerah Tuhan sudah tercurah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan satu buah pujian, bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru pagi. One, two, three. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bangkit berdiri, bertepuk tangan muliakan nama Tuhan. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Hai, Tuhan, amin. karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra.
Beri tepuk tangan kemuliaan untuk nama Tuhan. Nafas kehidupan orang percaya adalah berdoa. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kepada Bapak Petrus Mugiharjo dipersilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kesempatan yang baik pada pagi ini, kami bersama-sama datang kepadamu untuk menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami sekalian, dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, melalui tutur kata kami, tingkah laku, hidup kami yang tidak sejalan dengan kehendak dan firman Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena pengampunan Tuhan kepada kami di pagi ini, yang memungkinkan kami sekalian untuk bisa datang kepada Tuhan melalui syafaat kami dan memohon ampun atas segala dosa kesalahan kami serta menyerahkan semua pergumulan-pergumulan kami. Bapa di surga, kesempatan yang baik pada saat ini kami ingin bersyukur oleh karena anak-anak kami, kaum muda yang sungguh punya semangat yang tinggi untuk melayani kepada Tuhan. Hamba ingin berdoa menyerahkan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh semakin hari semakin menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Studi mereka sekalian diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi siswa, boleh menjadi mahasiswa, boleh menjadi pemuda remaja yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan kami semuanya. Berkatilah saat mereka sedang dalam pergumulan, dalam kerinduan. Mari Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Pada saat mereka nanti ingin menemukan teman hidupnya, Tuhan berkatilah dengan hikmat-Mu, supaya mereka boleh menemukan teman hidup yang sepadan dengan mereka, tepat pada waktunya. Berkatilah juga kedua orang tuanya, berkatilah setiap usaha dan pekerjaannya, sehingga anak-anak kami ini sungguh-sungguh mendapatkan keluarga yang menyenangkan, keluarga yang membanggakan, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatilah keluarga Smyrna dalam pergumulan kami masing-masing, kiranya kasih setia-Mu akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, saat-saat kami melayani bersama-sama, Tuhan berkatilah supaya pelayanan kami di Smyrna sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan buat kami sekalian. Sepenuhnya kami menaikkan syafaat kami kepadamu di pagi ini, menyerahkan anak-anak muda kami, menyerahkan keluarga-keluarga kami di Smyrna, menyerahkan pelayanan kami di Smyrna, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur dan puji kami, doa kami bersama-sama di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengembalikan sebagian berkat dari Tuhan, persembahan dan persepuluhan kita. Namun kita sebelum memberikan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak Agung. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah kami
Engkau memberi kesempatan kami untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Sekiranya persepuluhan dan persembahan ini bisa menjadikan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami ini. Berkati persembahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Petrus Mugiharjo. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dipersiapkan oleh pujian istimewa dari Youth Smyrna. Bersamamu Tuhan.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh kaum muda kita, dan mari kita terus dukung mereka, kita semangati mereka. Mereka boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dan kita bangga memiliki mereka semuanya. Dan hari ini mereka membuktikan diri sebagai remaja-remaja pemuda yang begitu setia kepada Tuhan dan bersemangat di dalam melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan di pagi ini kami bersama-sama membuka hati dan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan penjelasannya. Berkatilah supaya waktu yang singkat pada pagi ini akan sungguh-sungguh menjadi waktu yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan dengan judul meyakinkan orang lain, yang kita ambil dari kisahnya seorang Filipus. Yohanes pasal 1 ayat 46 dan ayat ke-47, demikian firman Tuhan. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak Ibu saya kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini yang mencoba untuk memberikan kepada kita sekalian semangat di dalam kita menjadi seorang murid Kristus, dan juga panggilan kita untuk memberikan kesaksian iman kita kepada orang lain, dengan harapan orang lain pun dapat diberkati seperti kita diberkati, orang lain dapat diampuni seperti kita diampuni, orang lain dapat diselamatkan seperti kita diselamatkan. Secara umum ada 4 hal yang bisa kita mengerti untuk meyakinkan orang lain. 4 hal ini secara umum bagaimana seseorang bisa meyakinkan kepada orang lain. Yang pertama adalah jangan terlalu memaksa. Jika seseorang ingin meyakinkan sesuatu kepada orang lain, teori yang pertama itu adalah jangan terlalu memaksa. Saya ingat sebuah pengalaman ketika kami tinggal di Puri waktu itu. Ada seorang ibu tua yang setiap sore menawarkan dagangannya, yaitu telur. Baik itu telur ayam kampung maupun telur ayam negeri. Dan pada waktu itu lewat di depan rumah dan menawarkan itu kepada kami. Dan saya sebetulnya tidak ingin membeli, tapi karena saya melihat ibu yang sudah tua itu, kemudian rasa kasihan saya muncul, kemudian saya bermaksud untuk membelinya. Saya membeli 1 kilo telur ayam kampung pada waktu itu. Beberapa hari kemudian si mbah itu datang lagi dan bahkan mencoba untuk menggedor-gedor pintu gerbang kami, kemudian menawarkan dagangannya yaitu telur, karena merasa bahwa beberapa hari yang lalu saya membelinya. Tetapi karena telur itu masih, dan saya merasa tidak memerlukan telur itu, lalu kemudian saya tidak membelinya. Meskipun ibu itu sudah memberikan semacam tawaran, memberikan semacam penjelasan tentang telur itu yang sebenarnya saya sudah mengerti ketika dia menjelaskan beberapa hari yang lalu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, saudara. Ketika saya tidak jadi membelinya, ternyata si mbah itu kemudian mulai mengeluarkan kata-kata yang saya merasa tidak nyaman. Oleh karena dia berkata, orang kok kebangetan sekali, ditawari kok gak mau beli, sungguh terlalu dan lain sebagainya. Dan saya mendengar ocehan itu. Maka saya dan Bu Nawang kemudian berkeputusan sama, yaitu tidak mau lagi membeli dagangan dia.
karena kata-katanya menyakitkan, karena kalimat-kalimatnya menyakitkan, karena cara menawarkannya ternyata juga menyakitkan. Dan mulai hari itu kami tidak pernah membelinya. Jadi teori yang pertama adalah ketika kita ingin meyakinkan orang lain adalah jangan terlalu memaksa. Kalau memaksa pasti orang tidak mau menerimanya. Kita punya barang kemudian kita tawarkan kepada orang lain dan kita berkata, ayo ambil barang ini. Awas dulu, kalau tidak mau ambil barang ini awas. Pasti orang nggak akan ngambil. Dan yang kedua adalah jangan hanya berfokus pada diri sendiri. Mungkin orang itu akan menawarkan dagangannya, menawarkan produknya. Dan berkata bahwa setelah saya pakai produk ini, maka lihatlah saya sekarang ini tampil lebih muda, saya energik, saya bisa piknik kemana-mana, saya bisa pergi kemana-mana, saya bisa memiliki badan yang sehat, memiliki badan yang kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia tidak lagi menawarkan produknya, tapi dia berfokus kepada dirinya, perubahan yang ada pada dirinya, sekarang yang dia rasakan dan lain sebagainya, bahkan meninggalkan produknya untuk lupa ditawarkan lagi. Sehingga tidak boleh pada waktu kita meyakinkan orang lain hanya berfokus pada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah jangan membanggakan diri. Merasa bahwa saya hebat, saya lebih elok, saya lebih ini dan saya lebih itu daripada produk yang saya bawa, maka orang itu pun tidak akan membeli produk kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita berusaha untuk meyakinkan orang lain, menurut teorinya adalah jangan berhenti bicara. Terus bicara. Ngomong terus, diterima atau tidak diterima, ngomong saja. Maka orang bisa diyakinkan dengan prinsip-prinsip itu. Nah ini teori saudara, ini teori. Lalu bagaimana seorang Filipus bisa meyakinkan orang lain? Dalam bacaan tadi kita bisa melihat bagaimana Filipus punya pengalaman ketika dia meyakinkan orang lain akan Mesias yang dia punya. Meyakinkan orang lain akan Mesias yang dia kenal. Meyakinkan kepada orang lain Mesias yang ia percayai. Supaya orang lain juga mengenal dia, mengenal Mesias, bahkan menerima dia dan percaya kepada Mesias. Setelah Filipus menemukan Mesias, ia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meyakinkan orang lain. Agar orang lain juga punya pengalaman yang sama seperti Filipus, yaitu menemukan Mesias dan percaya kepadanya. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang Filipus lakukan agar dapat meyakinkan orang lain tentang Mesias? Lalu masalah apa yang sedang dihadapi oleh seorang Filipus ketika dia meyakinkan kepada orang lain tentang Mesias? Dalam ayat tadi kita bisa mengerti bahwa Filipus memberitakan tentang Mesias. Filipus memberitakan tentang Kristus yang ia percayai kepada orang lain. Ia menyampaikan bahwa saya sudah bertemu dengan Mesias. Saya sudah bertemu dengan Kristus yang disebut sebagai anak Allah, orang Nazaret. Dan berita itu disampaikan kepada seseorang yang namanya Nathanael. Namun Nathanael meragukan berita itu. Namun Nathanael tidak mau menerima berita itu. Mungkin dalam bahasa sehari-hari akan saya katakan, mosok toh ada seorang Mesias dari Nazaret. Mosok toh ada seorang juru selamat yang datangnya dari Nazaret. Bapak Ibu saya kasihi, mungkin ini juga pengalaman kita. Mungkin juga pengalaman Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ketika mencoba untuk bersaksi, ketika mencoba untuk memperkenalkan iman kita kepada orang lain, ketika mencoba untuk memberikan berita sukacita itu kepada orang lain, bahwa ada penebusan dosa, ada juru selamat, ada pengampunan dosa, ada hidup yang kekal, yang datangnya dari Yesus Kristus. Jika Anda percaya, jika Anda mau menerimanya, maka Anda akan diampuni dosanya, diselamatkannya, dan ditempatkan di surga kekal. Mungkin sama dengan Nathanael pada waktu itu, yang berkata, mosok toh dari Nazaret. Mungkin kita juga akan mendapat jawaban yang sama, mosok toh, hanya percaya saja bisa masuk surga. Mosok toh, Yesus bisa mengampuni dosa. Mosok toh Yesus itu Tuhan.
Masa toh Yesus ini dan itu dan seterusnya yang intinya adalah tidak mau menerima atau meragukan berita yang kita sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu saya kasih, mari kita lihat bagaimana cara Filipus meyakinkan Nathanael. Ini menarik. Filipus sendiri, bagian pertama, Filipus sendiri harus mempunyai keyakinan yang benar tentang Mesias. Bagaimana cara Filipus meyakinkan kepada orang lain? Bagaimana cara Filipus meyakinkan kepada Nathanael yang meragukan? Yang pertama adalah Filipus sendiri harus punya keyakinan yang benar tentang Mesias secara pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 45 di sana dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Menarik Bapak Ibu sekalian, karena Filipus punya pengalaman sendiri. Pengalaman bertemu dengan Yesus. Pengalaman percaya kepada Yesus. Pengalaman mempertaruhkan hidupnya kepada Yesus. Pengalaman merasakan kasih setianya Yesus kepada Filipus secara pribadi. Filipus punya pengalaman sendiri bertemu dengan Yesus dan bukan hanya kata orang. Dia mengerti Yesus itu Mesias. Dia mengerti Yesus itu juru selamat oleh karena pengalaman pribadinya. Bukan karena kata orang. Kata orang Yesus itu Mesias. Kata orang Yesus itu juru selamat. Tetapi dalam nats ini dikatakan bahwa kata Filipus sendiri bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ia percaya dan setia mengikuti Dia. Di samping Filipus punya keyakinan yang benar, yang sungguh tentang Mesias, dia juga setia kepada Mesias. Dia juga mengikuti dengan baik kehidupan Mesias. Oleh sebab itu, Filipus punya keyakinan yang besar ketika mau meyakinkan kepada orang lain, punya modal yang besar untuk bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa Filipus sendiri sudah bertemu dengan Mesias, dia punya pengalaman secara pribadi, hidup bersama dengan Mesias, dia setia kepada Mesias, dia pengikut Mesias, dan berikutnya di sana dikatakan, ia punya pemahaman yang baik. Dikatakan di sana seperti yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Dia punya pengalaman yang baik berkenaan dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan. Wah, lengkap sudah kalau begitu modal dasar dari Filipus meyakinkan kepada orang lain tentang Mesias. Bapak Ibu saya kasihi, dari bagian ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Kita punya tugas yang sama seperti Filipus. Ketika Filipus sudah mengenal Mesias dan menerimanya, bahkan percaya kepada Mesias, maka Filipus punya panggilan untuk memberikan kesaksian itu kepada orang lain, meyakinkan itu kepada orang lain bahwa ada juru selamat yang bisa mengampuni dosa dan mengantarkan manusia untuk hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kita punya pengalaman yang sama seperti Filipus. Oleh sebab itu, kita bisa meyakinkan kepada orang lain tentang juru selamat. Kita bisa meyakinkan kepada orang lain tentang penebusan dosa. Kita bisa meyakinkan kepada orang lain tentang kehidupan yang kekal. Kalau apa? Kalau kita sendiri punya pengalaman itu. Terlalu sulit bagi kita. Kita tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, ingin meyakinkan kepada orang lain supaya orang lain percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu Filipus memberikan dorongan kepada kita sekalian supaya kita mengoreksi diri. Sungguhkah kita sudah memiliki Mesias? Sungguhkah kita sudah percaya kepada Yesus? Sungguhkah kita sudah setia mengikuti Dia? Dan sungguhkah kita punya pemahaman yang baik tentang kebenaran firman Tuhan? Jika itu sudah kita miliki, maka kita punya modal yang kuat, punya modal yang besar untuk bisa meyakinkan kepada orang lain tentang siapa itu Yesus Kristus.
Yang kedua, Filipus berani melangkah. Bagaimana cara Filipus meyakinkan orang lain? Yang pertama adalah Filipus punya keyakinan yang benar, harus itu. Dan yang kedua adalah Filipus berani melangkah. Di samping dia punya pemahaman yang benar, dia punya keyakinan yang benar, dia punya iman yang benar, tetapi tidak berhenti di situ saja. Filipus berani melangkah untuk memberikan keyakinan kepada orang lain. Karena bisa saja orang punya keyakinan yang benar, punya iman yang benar, punya pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, setia kepada Tuhan, setia berbakti, setia melayani, setia mengabdi, tetapi hanya berdiam diri dan tidak berani melangkah. Bisa jadi. Tetapi Filipus di dalam meyakinkan orang lain, dia punya keyakinan yang benar dan dia berani melangkah. Apa yang dia lakukan? Yohanes pasal 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Menarik oleh karena Filipus mengambil langkah untuk berani mengatakan tentang Mesias Juru Selamat. Sekali lagi ya, Filipus punya keyakinan yang besar tentang Mesias Juru Selamat dan dia berani mengambil langkah untuk mengatakan tentang Mesias Juru Selamat kepada orang lain. Apakah kita punya keberanian yang sama seperti Filipus? Ketika kita punya Mesias, ketika kita percaya kepada Mesias, ketika kita menerima pengampunan dosa oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, beranikah kita melangkah seperti Filipus, memberitahukan kepada yang lain bahwa ada juru selamat, ada pengampunan dosa, ada penebusan dosa, ada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Beranikah kita melangkah? Menarik oleh karena Filipus berani melangkah dan tidak berkata, "Wah, itu sulit. Wah, saya tidak punya keberanian. Wah, saya ragu-ragu. Wah, waktunya tidak tepat. Wah, mungkin besok saja." Yang sesungguhnya itu merupakan alasan bagi kita untuk tidak mau memberitakan Mesias. Macam-macam alasannya. Takut, tidak berani, tidak pandai bicara, tidak berani melangkah dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya alasan bagi kita untuk tidak mau memberitakan Mesias. Filipus memberikan dorongan kepada kita sekalian supaya kita berani melangkah, supaya kita berani mengambil tindakan untuk memberitakan Yesus Kristus. Karena hal itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau berani melangkah. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan ketika kita akan memberitakan, kita akan membicarakan tentang Kristus kepada orang lain. Tantangannya adalah seperti tadi saya katakan, kita merasa takut, kita merasa tidak percaya diri. Kita merasa tidak punya kepandaian untuk bicara, kita tidak bisa menjelaskan dengan baik dan lain sebagainya. Yang akhirnya adalah mulut kita tidak pernah membuka dan berkata tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Filipus tidak melayani Natanael yang meragukan ucapannya. Namun ia mengajaknya untuk menemui Yesus. Filipus tidak putus asa ketika Natanael meragukannya. Filipus tidak putus asa ketika Natanael sepertinya menolak. Dengan berkata, "Mungkinkah? Mosok toh?" dan lain sebagainya. Kalau kita menghadapi hal yang sama, ada keraguan dari orang lain, ada ketidakpercayaan, ada penolakan, sakit hatikah kita? Lihat Filipus, apa yang dia lakukan? Ketika orang lain meragukan itu, maka dia bawa orang itu kepada Yesus Kristus. Kalau ada orang lain meragukan pemberitaan kita, kalau ada orang lain menolak pemberitaan kita, mari kita mengikuti Filipus, bawa mereka kepada Yesus. Pada waktu itu, Natanael kemudian dibawa kepada Yesus dan berhadapan langsung kepada Tuhan Yesus.
Tetapi sekarang ini kita bisa bawa orang lain yang menolaknya, yang mengejeknya, yang menghinanya, yang meragukannya. Kita bawa di dalam doa untuk percaya kepada Yesus. Kita bawa dalam doa dan kita serahkan kepada Yesus Kristus. Filipus seorang yang sederhana, tidak mempunyai kepandaian lebih. Namun ia lebih mengambil sikap bertindak daripada hanya sekedar mengerti saja. Sekali lagi, Filipus mengambil keputusan untuk bertindak daripada hanya mengerti saja. Ada banyak orang yang sudah memahami, yang sudah mengerti siapa Yesus Kristus, apa karyanya, bagaimana kasihnya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana pengampunan dosa yang dia berikan. Kita semuanya paham, kita semuanya mengerti, tetapi berhenti pada mengerti saja. Dan Filipus memberikan dorongan kepada kita, jangan pernah berhenti hanya mengerti saja, tetapi bertindaklah setelah kita mengerti. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti. Saya percaya Bapak Ibu sudah memahami. Tinggal langkah berikutnya yaitu mari kita bertindak. Beritakan Yesus Kristus, beritakan kasih-Nya, beritakan pengampunan dosa, beritakan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan kita bisa mengikuti cara model Filipus di dalam meyakinkan orang lain. Akhirnya Bapak Ibu saya kasihi, sudahkah Anda mempunyai keyakinan yang benar tentang Kristus? Bagaimana mungkin saya akan meyakinkan orang lain tentang Kristus, sedangkan saya sendiri tidak yakin? Dan sebab itu pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda mempunyai keyakinan yang sungguh, yang benar tentang Kristus? Yang kedua, beranikah Anda meyakinkan orang lain tentang Kristus? Beranikah mulut kita buka untuk mengatakan Kristus kepada orang lain? Beranikah kita membuka diri kita, kemudian menyaksikan iman kita, bagaimana pengalaman kita ceritakan kepada orang lain, pengalaman tentang pertobatan kita, pengalaman tentang kepercayaan dan iman kita kepada Yesus, pengalaman kita tentang pengampunan dosa dan keyakinan tentang kehidupan yang kekal. Mari kita buka dan kita saksikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, Filipus dengan kesederhanaannya dan keterbatasannya meyakinkan orang lain tentang Kristus. Tidak ada yang sempurna. Filipus yang adalah Rasul Yesus Kristus saja punya keterbatasan, punya ketidakmampuan, tapi dia mau bertindak. Kita juga punya keterbatasan, kita juga punya ketidakmampuan, tapi beranikah kita bertindak seperti Filipus bertindak? Dan yang terakhir, Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti bekerja pada saat kita menceritakan iman kita. Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti menyertai pada saat kita bersaksi tentang iman kita. Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan memberikan pertolongan pada saat mulut kita membuka pembicaraan tentang siapakah Yesus Kristus. Kapan kita mulai? Sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu akan mendorong kami, membekali kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku perbuatan kami, biarlah orang lain bisa membaca bahwa dalam hidup kami ada Kristus yang hidup. Kami rindu orang lain juga memiliki Kristus seperti kami memilikinya. Kami rindu orang lain diselamatkan seperti kami diselamatkan. Kami rindu orang lain memiliki hidup yang kekal seperti kami memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini, dan kiranya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita. Dan saat ini saya akan menyampaikan doa berkat untuk Bapak Ibu sekalian,
bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu sekalian diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, dan juga kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara. Kiranya Bapak, Ibu sekalian diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dari ancaman serangan COVID-19. Sehingga Bapak Ibu sehat, kuat, sejahtera, dan bahagia. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Petrus Mugiharjo. Mari kita menaikkan satu buah pujian, Tiada Sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, terjangku dibuatmu kepadamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita satu hati menyembah nama Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Aku padamu, tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidup menyenangkanmu. Segala pujian, segala hormat, amin. Terimalah segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah.
Tuhanmu terlukiskan di dalam hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kau telah membimbing, menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mohon maaf ya Tuhan bila ada tingkah laku perilaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu ketika kami beribadah Tuhan. Kiranya ibadah kami bisa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dalam doa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dipersilakan mengambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas ibadah hari ini.